Dalam dunia yang dilahirkan dari darah dan air mata, di antara reruntuhan kota-kota yang terbakar, bangkit sebuah suara. Bukan seruan para nabi, bukan nyanyian para penyair, melainkan suara seorang saksi yang tahu bahwa dunia tak selalu suci. Namanya Niccolo Machiavelli. Tangannya tidak membawa pedang, melainkan pena, yang menulis bukan untuk menghibur, melainkan untuk membuka luka. Dan dari luka itu lahirlah Il Principe, sebuah kitab yang tak mengajarkan kebaikan, tetapi mengajarkan bagaimana bertahan di dunia yang telah kehilangan kebaikan. Bayangkan Florence di abad ke-16, sebuah kota dengan kecemerlangan seni, namun juga sarang pengkhianatan yang dalam. Machiavelli, dulunya pejabat negeri, jatuh, terbuang, terluka, dipenjara, disiksa, lalu dibebaskan, tapi tak pernah lagi dipercaya. Di pengasingan, ia menulis sebuah persembahan kepada Giuliano de' Medici atau Lorenzo, mereka yang memegang nasib tanah air di tangan mereka. Buku ini lahir bukan dari harapan, melainkan dari kefrustrasian. Bukan dari cinta dunia, melainkan dari pengetahuan bahwa dunia ini adalah medan tempur. Ada negeri yang diwariskan, ada negeri yang direbut, ada negeri yang didirikan oleh kekuatan sendiri, dan ada negeri yang bergantung pada orang lain. Machiavelli berkata, pangeran yang mewarisi negeri akan lebih mudah memerintah, asalkan dia tidak merubah tatanan lama. Tetapi negeri yang baru direbut itu negeri berduri. Di situ penguasa harus kejam dalam lembut, tajam dalam senyum. Ia harus melenyapkan darah lama agar darah baru dapat mengalir tanpa pemberontakan. Dan tentang negeri yang dibentuk sendiri, itu puncak kebesaran, tetapi juga puncak bahaya, karena negeri tanpa fondasi adalah negeri dalam badai. Apa arti kekuasaan tanpa kekuatan? Seperti istana pasir di bawah gelombang. Machiavelli berbisik, jangan andalkan tentara bayaran, mereka akan berkhianat saat musim dingin tiba. Jangan bergantung pada sekutu, karena sekutu hanya sekutu saat angin berpihak. Tentara sendiri, tentara dari tanahmu, dari rakyatmu, itulah pilar sejati, karena saat badai mengamuk, hanya tanah sendirilah yang tidak lari. Dunia mengagungkan kebajikan, tetapi di medan kuasa, kebajikan terlalu sering dikorbankan. Pangeran ideal, kata Machiavelli, harus tahu cara menjadi baik, tetapi juga harus tahu kapan harus menjadi jahat. Menghormati janji, ya, bila menguntungkan. Mengkhianati janji, juga bila diperlukan untuk bertahan. Seperti rubah yang licik menghindari perangkap, seperti singa yang kuat melawan serigala. Penguasa sejati adalah aktor yang mengenakan topeng dan melepasnya tanpa beban. Apakah nasib menentukan segalanya? Ataukah manusia dapat membentuk jalannya? Machiavelli membelah dunia menjadi dua, Fortuna sang dewi keberuntungan dan Virtu kekuatan pribadi. Fortuna adalah sungai liar yang bila tak dibendung akan menghancurkan segalanya. Tetapi Virtu adalah keberanian untuk menantang badai, kecakapan untuk membangun bendungan, akal untuk menaklukkan keberuntungan. Manusia, katanya, bukan budak nasib, tetapi penantang takdir. Di akhir kata, Machiavelli memanggil Italia, memanggil bangsanya untuk bangkit dari keterpurukan, untuk menemukan seorang pangeran baru yang dapat menyatukan pecahan tanah air, sebuah doa politik, sebuah harapan dalam reruntuhan sejarah. Dan kini, berabad-abad berlalu, Il Principe tetap hidup. Dalam ruang rapat, ruang kelas, medan perang, serta dalam diplomasi diam-diam. Karena dunia seperti dulu masih penuh kelicikan dan hasrat, masih mempermainkan para pemimpi, dan masih membayar mahal para pemain sejati. Il Principe bukanlah kitab kebajikan, bukan pula panduan para malaikat. Ia adalah cermin dunia, retak, kotor, namun jujur. Membaca Il Principe adalah belajar melihat dunia dengan mata tanpa ilusi, dengan hati yang memahami bahwa kadang untuk bertahan hidup kita harus menari di atas jurang. Dalam kata Machiavelli, dunia tidak menanti mereka yang bermimpi. Dunia hanya menghormati mereka yang berani memahami kegelapan dan tetap berjalan.
Sebagaimana seorang pangeran mengukir sejarah lewat pena dan pedang, maka hari ini Anda pun dapat menjadi bagian dari perjalanan ini. Tekan like sebagai tanda dukungan, subscribe-lah untuk tetap menapaki jejak-jejak kebijaksanaan. Bersamalah dengan kami di The Missioner, tempat di mana pemikiran tak pernah layu.